Selamat pagi, salam. Ya, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita akan naikkan doa syafaat. Khususnya untuk kita nanti berdoa untuk bangsa dan negara. Ya, kita akan membaca firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, kita baca ayat 11 sampai dengan ayat 15. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Sampai di sini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ya, firman Tuhan ini merupakan suratan Rasul Paulus kepada orang percaya di Efesus. Orang-orang percaya oleh Rasul Paulus ini adalah orang-orang yang sudah dipersatukan dengan Allah, menjadi keluarga Allah yang dahulu jauh ya, karena dosa, ya sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya. Pengorbanannya, kematiannya itu menjadi suatu jembatan penghubung antara manusia dengan Allah. Ini sungguh sangat luar biasa. Kita boleh mengingat siapakah kita, namun kalau kita saat ini boleh dipersatukan dengan Allah, ini merupakan suatu anugerah Tuhan yang sangat besar melalui yaitu pengorbanan Kristus. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa, bagaimana kasih-Nya yang dicurahkan atas kita itu sangat-sangat dahsyat. Ya, ketika orang-orang percaya itu sudah dipersatukan dengan Allah oleh korban Kristus, ya Rasul Paulus itu menghendaki bagi kita orang-orang percaya saat itu jemaat di Efesus, ya tidak sia-sia ya. Apa yang Tuhan sudah lakukan ya tidak membuat orang percaya itu menjadi sia-sia atau mungkin lemah atau stagnasi, tapi orang-orang percaya itu bertumbuh ya, bertumbuh dewasa ya dalam kebenaran akan firman Kristus. Ini sangatlah penting ya.
sangat penting. Mengapa sangat penting? Sebab di akhir zaman seperti yang sekarang ini kita boleh merasakan, yang merupakan suatu zaman yang sulit, ya. Zaman yang sulit. Ya, ketika situasi sulit, ya banyak penyesat seperti yang dikutbahkan oleh Tuhan Yesus, ya. Di dalam Matius pasal 24, ya, kita akan bisa membaca di dalam Matius 24 ayat 4 dan 5 dan 11, ya. Matius 24 ayat 4 dan 5. Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi di sini dengan situasi, ya, akhir zaman seperti yang kita alami ini merupakan zaman yang sangat sulit. Ya, ketika orang itu mengalami banyak kesulitan, ya orang akan kacau dan tidak bisa menguasai diri, ya. Ya, namun bagi kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan Yesus sudah memberikan suatu nasihat untuk kita tuh senantiasa waspada, ya, untuk berjaga-jaga, waspada dengan situasi yang terjadi. Seperti di negeri kita dengan adanya pandemi virus corona yang melanda dunia, yang dampaknya itu sangat luas, ya, menimbulkan banyak kesulitan dalam segala bidang yang sudah kita rasakan sampai saat ini, ya, di bidang, ya, perekonomian, ya, kesehatan, pendidikan. Bagaimana orang mengalami begitu banyak kesulitan, ya. Ya, orang-orang percaya perlu waspada supaya dalam kesulitan ini tidak mudah diombang-ambingkan, ya. Dalam keadaan sulit kita tidak mudah diombang-ambingkan, ya. Mungkin di orang-orang lain yang mungkin tidak mengenal kebenaran, dalam keadaan sulit itu kadang-kadang berikhtiar. Kalau dia sebagai orang yang berdagang, berjualan, ya, bagaimana supaya kesulitan yang ada itu ada jalan keluarnya, ya, mungkin cari orang-orang pintar, orang-orang yang dianggap dapat menolong, ya. Sehingga terjadi banyak orang-orang yang merasa dianggap pintar, jadi menyesatkan begitu banyak orang, ya, menyesatkan begitu banyak orang, ya. Ketika orang cemas, ketika orang takut, harapannya kepada siapa, ya. Terlebih seperti apa yang terjadi saat ini, begitu banyak orang yang cemas, takut karena keadaan situasi seperti yang sudah tertulis di dalam Injil Lukas itu, ya. Itu nyata terjadi seperti yang sekarang ini ada di
banyak orang ya dalam Lukas 21 ya. Lukas 21 ayat 25 dan 26 itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi banyak bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Dengan adanya banyak kesulitan, orang banyak yang takut dan cemas, sehingga orang-orang akan mati karena ketakutan dan kecemasan. Seperti sekarang ini, itu menjadi suatu tanda penggenapan akan apa yang sudah dikutbahkan Tuhan Yesus, khotbah tentang akhir zaman. Nah, Tuhan kepada kita sebagai orang-orang percaya melalui firman Tuhan itu, Tuhan sudah memberikan suatu awas-awas untuk kita tuh waspada ya, untuk kita tuh waspada untuk bertumbuh dalam kedewasaan. Tuhan itu sudah memberikan, ya dikatakan dalam firman Tuhan tadi dalam Efesus 4 tadi, yaitu karunia Roh Kudus, baik sebagai rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-berita Injil, para pengajar. Ya, tujuannya untuk memperlengkapi gerejanya. Ya. Nah, bagi orang percaya itu sangat perlu sekali bagaimana kehidupan supaya senantiasa bertumbuh dewasa, sehingga dengan situasi keadaan yang sulit ini kita tidak mudah diombang-ambingkan. Ya. Terlebih dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, dengan adanya nabi-nabi palsu. Ya. Jadi ini sesuatu yang sungguh perlu bagi kita sebagai orang-orang percaya, untuk bagaimana dalam kehidupannya tuh mendasari dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan, untuk lebih dalam tahu apa yang menjadi kehendak Allah ketika menghadapi kesulitan-kesulitan yang terjadi seperti pada saat ini. Bagaimana orang akan menawarkan sesuatu jasa untuk supaya kita bisa terhindar. Wah, dengan cara-cara kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah diombang-ambingkan. Anak-anak Tuhan tahu, wah ini sesuatu yang membahayakan kehidupan iman rohani. Namun ketika mereka tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan, ketika dalam keadaan sulit, sepertinya ada jalan keluar, tidak taunya itu akan membawa kesesatan. Wah, itu akan membuat mereka akhirnya ya terpengaruh ya. Ya, jadi Tuhan itu sudah tahu bagaimana keadaan dunia ini, tentang bagaimana orang-orang dipakai oleh iblis menyesatkan kehidupan orang-orang percaya, menyesatkan begitu banyak orang dengan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam dunia ini, seperti yang kita alami saat ini. Bagaimana pandemi virus corona yang melanda dunia ini. Maka ketika kita ini benar-benar sebagai anak-anak Tuhan merasa perlu, ya kita terus mencari apa yang dikehendaki Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang sudah
Tuhan percayakan, dikatakan yaitu sebagai rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, para pengajar, ya untuk memperlengkapi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga kita tahu, bisa terbuka mata hati kita tentang kehendak Allah. Sehingga ketika ada pengajar-pengajar yang menyesatkan bersama dengan situasi keadaan sekarang ini, kita tahu, sehingga tidak mudah terombang-ambingkan. Ya, tidak mudah terombang-ambingkan. Ya, seringkali dalam perkara ini, ya meskipun tidak semua, ya seringkali kebanyakan orang-orang percaya itu tidak kepada kebenaran firman Tuhan itu tidak kurang merasa butuh, ya. Kepada firman Tuhan kurang begitu rindu untuk mengetahui lebih dalam perkara-perkara dunia, ya, lebih dari perkara-perkara dunia. Jadi sehingga seringkali banyak orang hanya dipusingkan dengan hal dunia, bukan untuk mengejar yaitu kebenaran firman Kristus. Ya. Ini sesuatu yang Tuhan berikan suatu awas-awas, kewaspadaan untuk bagi orang-orang percaya. Ya. Maka kita perlu sekali sebagai anak jemaat Tuhan untuk benar-benar ada kerinduan, ya, bagaimana dalam situasi ini ada hati untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang dikehendaki Tuhan, ya, tidak terombang-ambingkan. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus, ya, menghendaki sedemikian juga. Demikian bagi kita sebagai hamba Tuhan pun juga terus merindukan untuk anak-anak Tuhan itu juga sedemikian, bagaimana hidup itu senantiasa menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang dewasa. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah mereka benar-benar rindu dan terbuka untuk kehendak Allah? Ya. Dalam situasi keadaan yang saat ini yang sering sudah disampaikan, ya, dengan melihat, ya, melalui media, dengan kesulitan-kesulitan begitu banyak keluarga-keluarga yang kacau, merasa sudah sering di rumah menjadi bosan, terjadi banyak pertengkaran, bahkan berdampak pada suatu perceraian. Ya. Ini kan juga menjadi suatu bukti bahwa dengan situasi keadaan ini orang sudah kacau, orang sudah diombang-ambingkan, bukan mencari jalan yang sesuai dengan kehendak Allah, tapi hanya melakukan apa yang menjadi keinginan, tidak mau risiko, ingin hanya mencari jalannya sendiri. Ini sudah jelas sekali, ya. Memuji Tuhan melalui firman Tuhan, Rasul Paulus itu memberikan suatu untuk kita senantiasa berjaga-jaga dan berwaspada senantiasa. Ya. Dan juga tidak kalah pentingnya, ya, untuk kita sebagai orang-orang percaya bagaimana hubungan satu dengan yang lain,
di antara saudara-saudara di dalam Tuhan itu perlu terus dibangun di dalam kasih sesuai dengan firman Kristus, firman Tuhan. Ya. Satu dengan yang lain sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita membangun kehidupan untuk terus hidup di dalam ikatan kasih untuk saling menguatkan. Ya. Seperti yang disampaikan Paulus juga di dalam ayat-ayat yang di atasnya, di dalam Efesus 4 ayat 2 dan ayat 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, ya, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membangun dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya. Ini nasihat-nasihat dalam hubungan di antara jemaat satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih dalam hal saling membantu. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ini sangat perlu disampaikan Paulus untuk bagaimana kehidupan berjemaat itu benar-benar menjadi kuat. Ya, melihat antara satu dengan lain dalam segala kelemahan, dia tidak sendiri. Ya. Bisa menjadi sesuatu yang dapat menolong bagaimana setiap masalah-masalah anak Tuhan. Ya, kadang-kadang mereka lemah, mereka punya masalah, tapi kehidupan untuk saling membangun di dalam ikatan kasih itu akan membuat mereka juga dikuatkan, ya, dikuatkan untuk bertumbuh di dalam Tuhan melalui kasih satu dengan yang lain di dalam Kristus. Untuk membangun kebersamaan di dalam Tuhan itu bukan suatu yang mudah, dengan kepribadian yang tidak sama, ya, kadang-kadang tidak mudah, ya. Namun ini sesuatu yang perlu kita miliki di dalam kehidupan kita dengan cara-cara yang disampaikan Paulus. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Ya. Jadi ini sesuatu yang perlu kita miliki di dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam keadaan yang sulit, wah, emosinya semakin meledak-ledak, cepat emosi, cepat marah. Wah, maunya menyelesaikan masalah menjadi semakin runyam. Ya, maka timbul, ya, akhirnya pertengkaran dalam keluarga, perceraian bermunculan. Ya. Memang dalam situasi keadaan seperti itu sangat rawan dengan perpecahan. Ya. Namun puji Tuhan, melalui apa yang disampaikan Rasul Paulus ini menjadi sesuatu yang terus mengingatkan kita bagaimana kita mensikapi keadaan. Benar-benar kita tetap berfokuskan pada apa yang Allah sudah sampaikan melalui firman Tuhan. Ya.
Meskipun memang tidak mudah, ya, meskipun tidak mudah, namun kita tetap harus punya keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Dalam setiap keterbatasan, kita tetap memohon kepada Tuhan. Biar Tuhan itu menjadi penolong, pembela kita. Setiap orang ketika kita ingat akan Tuhan, mengadu kepada Tuhan, meskipun berat, Tuhan akan memberikan. Tuhan selalu ada pada kita untuk menolong kita. Ya. Sesulit apapun ketika kita ingat akan Tuhan, kita akan dibawa suatu keadaan. Boleh ada ketenangan, boleh ada damai sejahtera. Meskipun rasanya beban itu begitu berat, tapi bisa dengan hati yang tenang untuk kita tetap bersandar kepada Tuhan. Ya. Memang untuk membuat hati ini terkendali itu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Untuk kita tetap sabar itu bukan sesuatu yang mudah. Untuk kita bisa lemah lembut itu bukan sesuatu yang mudah. Karena yang kita hadapi mungkin orang-orang yang terus senantiasa bersikap keras. Kita kadang-kadang harus ngalah. Kita kadang harus menghindar untuk jangan sampai terjadi suatu permusuhan-permusuhan. Ya. Nah, untuk itu Bapak-bapak dan saudara kasih Tuhan, ini sesuatu yang sangat penting bagi kita. Bagaimana dalam situasi keadaan demikian kita tetap senantiasa selalu mohon pimpinan Tuhan. Meskipun memang bukan sesuatu yang mudah, tetapi kita percaya bersama-sama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan pasti nyatakan kuasanya sebagai pembela kita. Ya. Dan untuk itu kita patut bersyukur ketika kita ini terus dalam kondisi ini, terus tiap-tiap hari terus berdoa untuk bangsa dan negara. Saya yakin orang-orang yang bertugas untuk melawan virus corona di berbagai-bagai bidang, di bidang kesehatan, di bidang keamanan, dan lain-lain, itu pekerjaan yang tidak mudah. Namun ketika kita sebagai anak-anak Tuhan terus berdoa kepada Allah untuk bangsa dan negara, Tuhan biar memberikan kemudahan-kemudahan, kemampuan-kemampuan untuk mengatasi dampak dari pandemi virus corona yang melanda begitu luas ini, baik dalam hal ekonomi, orang-orang yang yaitu dampak dari ini dengan harus pekerjaan dirumahkan, harus di PHK dan lain-lain. Namun biar Tuhan senantiasa bekerja secara luar biasa. Kita yakin di dalam Tuhan pasti ada pertolongan untuk bangsa dan negara kita. Dan untuk itu inilah firman Tuhan. Biar ini menjadi sesuatu yang terus membuat kita semakin terus berdoa kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan menyatakan kuasanya untuk bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus memberkati.